Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dalam kesempatan kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat. Kita sebagai kaum muslimin telah berkali-kali mengikuti bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka kita harus senantiasa menyelami hikmah Ramadan itu sehingga pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa mendapatkan nilai-nilai yang luhur dari bulan Ramadan itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa ibadah, apapun ibadah itu yang telah Allah syariatkan kepada kita, maka manfaatnya akan kembali kepada kita sebagai hamba Allah. Allah sendiri tidak akan mengambil keuntungan sedikit pun dari syariat yang telah Dia sampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita. Pelajaran-pelajaran penting dari ibadah yang telah diberikan Allah kepada kita, paling tidak kami mencatat ada dua manfaat atau dua dimensi penting dari ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah itu mempunyai dimensi spiritual. Misalnya, kalau sholat, dimensi spiritualnya adalah sebagaimana telah dituangkan oleh Allah dalam surat Toha 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Ini adalah dimensi spiritual dari sholat, di mana ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah, kita berkomunikasi langsung kepada Allah dalam rangka kita mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mengingat seluruh karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Itu dimensi spiritual. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah. Tidak hanya pada waktu sholat. Ini pelajaran sholat yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana kita selalu mengingat Allah dimanapun berada. Kemudian, dimensi berikutnya adalah dimensi sosial. Misalnya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. As-sholatu inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dimensi sosial dari ibadah sholat. Sholat tidak hanya hubungan vertikal kepada Allah, tidak hanya sekedar bagaimana kita mengingat Allah, akan tetapi ketika kita sudah mengingat Allah, maka yang muncul adalah kesalehan sosial. Bagaimana perilaku kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Diwujudkan pula, dimanifestasikan pula dengan ketika kita selesai sholat, kita salam ke kanan, salam ke kiri. Itu juga menunjukkan bahwa selesai kita berkomunikasi kepada Allah, maka kita menebarkan salam di muka bumi ini. Inilah yang saya maksud dengan dimensi sosial ibadah sholat. Dua dimensi tadi itu, dimensi spiritual dan dimensi sosial, itu tidak hanya berlaku untuk ibadah sholat, tetapi berlaku untuk seluruh ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kita, termasuk ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita disyariatkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa, dimensi spiritualnya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu bisa menahan diri, menahan hawa nafsu kita, menahan keinginan-keinginan duniawi kita, dan kita pasrahkan diri kita
kita serahkan diri kita hanya kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan bukan semata-mata kita melaksanakan keinginan pribadi kita, tapi apa yang kita lakukan adalah karena kita mendapatkan amanah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi spiritual dari puasa. Dimensi sosialnya apa? Dimensi sosialnya sangat banyak sekali pada puasa itu. Bagaimana kemudian ketika kita bisa menahan makan, menahan hawa nafsu, kita ingat bahwa ketika kita berlebih makanan, ketika kita bisa makan pada hari ini, tidak semua orang bisa mendapatkan makanan itu untuk dimakan pada hari itu. Banyak orang-orang yang kekurangan, apalagi di masa pandemi ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, sehingga untuk mendapatkan makan saja mereka kesulitan. Kita ingat bahwa ketika kita menahan lapar pada bulan puasa, ketika kita merasakan puasa, orang-orang miskin tadi itu, orang-orang yang kesusahan tadi itu, dia merasakan lapar tidak hanya pada bulan puasa, tapi setiap hari. Maka inilah kesempatan kita kemudian untuk mengasah apa yang disebut dengan kepekaan sosial. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita peroleh baik dalam ibadah Ramadan maupun dalam ibadah-ibadah yang lain, ini akan membentuk satu kepribadian kita sebagai seorang muslim yang muttaqin. Muttaqin itu dia selalu terikat hatinya kepada Allah, tetap dan sekaligus perbuatan-perbuatannya akan selalu terikat dengan hubungan-hubungan sosialnya dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah. Inilah yang kemudian menjadi rumusan antara kesalehan individu, kesalehan spiritual, dan kesalehan sosial, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Dua dimensi tadi itu ketika terbentuk dalam diri seorang muslim, maka dia akan menjadi manusia yang utuh, manusia yang sejati, dan aktualisasi dari manusia yang sejati tadi itu, dia bisa menjadi sumber kebaikan bagi sesama, sumber kebaikan bagi sesama. Sumber kebaikan bagi sesama itulah para pemimpin sebetulnya adalah para pemimpin yang didambakan oleh umat ini. Ketika mereka bisa menjadi sumber kebaikan, maka dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin untuk masyarakatnya, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk unit-unit yang ada di dalam pekerjaannya, maupun pemimpin untuk dirinya sendiri. Itulah pemimpin yang berasal dari manusia atau insan kamil yang memiliki kepekaan sosial, sekaligus tadi kepekaan sosial itu berangkat dari apa yang disebut dengan kecerdasan atau ketinggian dimensi spiritual yang ada dalam dirinya. Maka insya Allah ketika kita bulan Ramadan melaksanakan dengan penuh khusyuk, dengan penuh sungguh-sungguh, dengan dengan keikhlasan yang cukup tinggi, maka kita bisa meraih keutamaan Ramadan. Dan inilah bulan riyadhah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua, bagi para pemimpin di masyarakat, pemimpin untuk dirinya sendiri. Selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini bisa mengantarkan kita menjadi seorang yang muttaqin, bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.